Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang keselamatan sejati. Namun sebelum kalian nonton video ini, silahkan klik tombol like, komen, share, dan subscribe channel saya, oke? Keselamatan sejati yang akan saya sedikit jelaskan itu berasal ketika Uqbah bin Amir menanyakan tentang keselamatan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan saya bacakan. An Uqbah bin Amirin qala qultu ya Rasulullah man najatu qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabaki ala khotiatika, rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Beliau menjawab, kuasailah lidahmu, lapangkanlah rumahmu, dan menangislah atas kesalahanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sepenggal hadis yang saya bacakan tadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita menginginkan keselamatan sejati untuk hidup di dunia yang berdampak pada kehidupan akhirat, maka kita harus menerapkan 3 hal. Yang pertama, kuasailah lidah kita, terus lapangkanlah rumah kita, dan menangislah atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Langsung saja ya, yang pertama yaitu menguasai lidah. Ngomong-ngomong menguasai lidah ini sangat sulit sekali ya, meskipun kedengarannya gampang, tapi lidah atau perkataan manusia itu sering tidak bisa kita kendalikan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita itu harus sesuai dengan kebenaran dan kemanfaatan, karena setiap kata pasti didengar oleh Allah dan harus kita pertanggungjawabkan. Sebelum kita bicara itu sebaiknya kita harus berpikir dulu, apakah perkataan kita ingin menyinggung orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, bahkan berdampak buruk bagi orang lain. Kita juga harus berpikir, benarkah perkataan yang kita ucapkan itu? Benarkah kata-kata yang kita katakan itu akan bermanfaat? Saya akan sedikit mengutip pendapat Imam Syafi'i bin Idris ya. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Dari pendapat tersebut bisa kita simpulkan bahwa kita harus hati-hati terhadap perkataan kita, apalagi menyangkut tentang orang lain, karena jika kita berbicara tentang keburukan orang lain, ingatlah ada hukum karma atau pembalasan, dan orang lain itu juga punya lidah. Jadi ya kemungkinan besar kalau kita berbicara tentang keburukan orang lain, maka orang lain juga akan berbicara tentang keburukan kita. Ingat, setiap manusia pasti punya keburukan atau aib, jadi berhati-hatilah. Menguasai lisan atau lidah ini berarti kita harus selalu mengendalikan pembicaraan yang keluar dari mulut kita, sehingga seseorang hanya berbicara yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, keselamatan sejati bisa dilakukan dengan melapangkan rumah. Untuk melapangkan rumah ini saya akan sedikit mengutip pendapat Rasulullah yang terkenal, yaitu rumahku adalah surgaku. Perlu kita ketahui ya bahwa Rasulullah pada zaman dahulu itu memiliki rumah yang tidak besar, namun beliau menyatakan bahwa rumah itu adalah surganya. Jadi definisi melapangkan rumah itu bukanlah kita memiliki rumah yang bagus, kuat, bersih, asri, dan luas. Namun melapangkan rumah sendiri adalah perumpamaan bagi rumah-rumah yang memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan yang selalu dirindukan semua orang untuk diwujudkan. Jadi jika kita tidak bisa membuat rumah yang besar,
yang mewah, paling tidak kita berusaha membangun suasana rumah yang luas. Nah, namun untuk mewujudkan surgaku adalah rumahku atau rumahku adalah surgaku itu harus dengan usaha dong, tidak begitu saja terwujud. Nah, kalau menurut saya nah, rumahku adalah surgaku itu yang pertama kita harus usahakan adalah hubungan antara suami istri dan kepada anak-anaknya. Nah, kalau suasana hati antar anggota keluarga itu enak, nyaman, tanpa bersih tegang, insya Allah kita di dalam rumah, suasana rumah akan menjadi tenang, tentram, dan bahagia. Nah, suasana seperti itu pasti akan selalu dirindukan semua orang untuk kembali ke rumah. Nah, makanya untuk menciptakan suasana yang tenang, tentram, bahagia agar selalu dirindukan seperti tadi, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan bisa jadi membutuhkan banyak pengorbanan. Nah, yang ketiga, kebahagiaan sejati yaitu menangisi kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, dosa dan kesalahan merupakan sesuatu yang harus kita sesali, bukan kita banggakan. Nah, zaman sekarang kan malah pada senang dan bangga ya dengan maksiat atau kesalahan yang mereka perbuat. Bahkan tidak jarang perbuatan yang menyimpang dari norma agama tersebut dipamerkan di dalam media sosial milik mereka. Nah, itu adalah kesalahan fatal sekali. Seharusnya seorang muslim harus segera bertobat dan menangisi kesalahannya dengan tekad tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, kadang kesalahan itu memang ada yang sengaja dan tidak sengaja kita lakukan. Namun kalau sudah terjadi, ya sebaiknya kita segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah, tapi jangan tobat sambel ya, yang sudah tobat mengulangi lagi. Nah, kita benar-benar harus segera bertobat dan menyesali segala perbuatan atau kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau, karena Allah adalah yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Dan itu tadi syarat kalau kesalahan kita akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah, ya kita jangan mengulangi perbuatan atau kesalahan yang kita lakukan tadi ya tidak ada bedanya dong, kita udah tobat tapi kita mengulangi lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang keselamatan sejati. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.